Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Maharani dari kelas BKA. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan menjalankan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Pendidikan Agama Islam. Nah, materi pertama yang saya akan jelaskan itu berjudul tentang mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi. Konsep dan cara pembelajaran pendidikan agama Islam di perguruan tinggi. Yang pertama, definisi pendidikan agama Islam. Secara etimologi, pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Secara terminologi, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran untuk peserta didik agar secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Secara etimologi agama adalah Sangsekerta, tidak gama, kacau, kocar-kacir, berantakan. Agama, tidak kacau, tidak kocar-kacir, tidak berantakan. Atau adanya keteraturan dan peraturan untuk mencapai arah dan tujuan tertentu. Arabnya, din berasal dari kata dana, yadinu, dinan, yang berarti tatanan, sistem, atau tata cara hidup. Jadi din berarti tata cara hidup. Secara terminologi, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. Pengertian Islam secara etimologi artinya damai, selamat, tunduk, dan bersih. Kata Islam terbentuk dari 3 huruf yaitu Es, Sin, Lam, Mim yang bermakna dasar selamat atau salama. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa taala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mengapa dan bagaimana pendidikan agama Islam diajarkan di perguruan tinggi? Yang pertama, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa beriman. Yang kedua, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Yang ketiga, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa memiliki budi pekerti yang baik. Yang terakhir, untuk memberikan landasan pengembangan pada kepribadian mahasiswa agar menjadi kaum intelektual yang senantiasa mampu berpikir kritis dan bersikap rasional. Saya akan membacakan satu ayat, yaitu Quran Surah Al-Jasiyah, juz 45, ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita mani takhoza illa hawahu wa adkhallahu ala ilmi wa qatama ala sim'ihi wa qalbihi wa ja'alla ala basharihi gisyawa famay ya'dihi mim ba'dillah afala tazakkarun. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang yang dijadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya, maka siapkan yang mampu memberikan petunjuk setelah Allah membiarkan sesat. Mengapa kamu tidak mengambil pembelajaran? Baik, materi kedua yang akan saya bawakan yaitu yang berjudul tentang alasan manusia memerlukan spiritualitas. Pengetahuan spiritualitas perlu dilakukan agar manusia memiliki etika, moral, dan sentuhan manusiawi atau akhlak dalam kehidupannya. Pengetahuan
Spiritualitas ini secara fisiologis dikatakan sebagai penguatan visi ilahi, potensi bertuhan atau kebertuhanan. Spiritualitas membuat kita mampu memberdayakan seluruh potensi yang diberikan Tuhan untuk melihat segala hal secara holistik, sehingga kita mampu menemukan hakikat dari setiap fenomena yang kita alami. Ya, mereka yang memiliki kesadaran dan kecerdasan spiritual mampu mengurangi kehidupan dengan panduan hati nurani. Sumber psikologis tentang konsep ketuhanan. Adanya keterbukaan pada yang adikodrati adalah fitrah manusia sejak lahir ke dunia. Fitrah makhalaqah. Manusia secara natur dapat merasakan yang gaib karena di dalam dirinya ada unsur spirit. Di sisi lain, ada 4 penelitian yang mendukung hipotesis bahwa dalam diri manusia terdapat hardware Tuhan. Yang pertama, penelitian terhadap osilasi 40 hari yang melahirkan kecerdasan spiritual yang ditemukan Dennis Pare dan Rodolphe Pound dengan menggunakan alat MEG. Yang kedua, penelitian tentang alam bawah sadar yang melahirkan teori tentang suara hati dan EQ. Yang ketiga, penemuan gold spot dalam temporal sekitar pelipis. Sumber sosiologis tentang konsep ketuhanan. Yang pertama, sosiologi memandang agama tidak berdasarkan teks keagamaan, yaitu kitab suci dan sejenisnya, tetapi berdasarkan pengalaman konkret pada masa kini dan masa lampau. Yang kedua, pemahaman manusia tentang kekuatan adikodrati yang transenden menurut pakar sosiologi mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan pemikiran manusia. Yang ketiga, dalam sosiologi, agama disebut sebagai sistem budaya karena merupakan hasil dari sistem gagasan manusia terdahulu. Saya akan membacakan satu ayat lagi, yaitu Quran Surah Luqman, juz 31 ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tarau anna loha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard wa asbagha alaikum ni'amahu zahira tawwabat hina wa minan nasi may yujadilu filahi bi khairi ilmi wala hudaw wala kitabim munir. Artinya, tidaklah kamu memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi untuk kepentinganmu dan menyempurnakan nikmatnya untukmu lahir dan batin. Tetapi di antara manusia ada yang membantah tentang keesaan Allah tanpa ilmu atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberikan penerangan. Baik, materi ketiga yang berjudul tentang konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Dalam Islam, kebahagiaan pada dasarnya merujuk pada salah satu kata dalam bahasa Arab yang disebut sa'adah. Sa'adah adalah kata bentukan dari suku kata sa'adah yang berarti bahagia. Definisi bahagia dalam tradisi ilmu tasawuf seperti yang disampaikan Imam Al-Ghazali dalam karyanya yang monumental Ihya Ulumuddin merupakan sebuah kondisi spiritual saat manusia berada dalam satu puncak ketakwaan. Bahagia merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Mizanul Amal menurut Al-Ghazali, kebahagiaan hakiki yaitu kebahagiaan yang akan diperoleh dengan model iman, ilmu, dan amal. Karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sesungguhnya Allah lebih mengetahui apa yang menjadi maslahat kebaikan bagi hamba-hambanya. Menjelaskan awal kejadian manusia dan akhir kehidupannya serta tujuan ia diciptakan.
tidak bertentangan dengan fitrah dan akal manusia, mengatur semua bangsa paling tepat dalam memberikan solusi dari setiap masalah, memperhatikan kemaslahatan, dan sangat memperhatikan hak-hak manusia. Fleksibel yaitu cocok untuk semua tempat, zaman, bangsa, dan berbagai macam situasi. Agama yang jauh dari kontradiksi, memelihara kesehatan. Banyak sekali dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tentang pemeliharaan kesehatan. Alasan manusia harus beragama. Hidup beragama itu fitrah, dan karena itu manusia merasakan nikmat, nyaman, aman, dan tenang. Sedangkan apabila hidup tanpa agama, manusia akan mengalami ketidaktenangan, ketidaknyamanan, dan ketidaktentraman yang pada ujungnya ia hidup dalam ketidakbahagiaan. Alasan manusia harus beragama. Dengan beragama, manusia mengetahui dengan pasti untuk apa ia hidup. Dengan beragama, manusia punya panutan dalam menjalani hidup. Dengan beragama, manusia mempunyai tempat berkeluh kesah di saat mempunyai masalah. Dengan beragama, manusia tidak hidup seenaknya karena dalam agama terdapat aturan yang harus dipatuhi. Saya akan membacakan lagi satu ayat, yaitu Quran Surah Ali Imran, juz 3 ayat 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna dina indallahil Islam wa maktala fala zina utul kitaba illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu bagyam bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa inna loha sari'ul hisab. Artinya, sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Baik, materi keempat yang berjudul tentang konsep dan urgensi Islam, iman, dan ihsan dalam membentuk insan kamil. Definisi Islam. Secara etimologi, kata Islam berasal dari bahasa Arab. Aslama, yuslimu, islaman. Dalam kamus lisan al-Arab, dijelaskan bahwa Islam mempunyai arti semantik sebagai berikut: tunduk dan patuh. Qadda'a, quddu, wa istaslama, istislam. Berserah diri, menyerahkan, memasrahkan. Salama, taslim, mengikuti. Atba'a, idbah, menunaikan, menyampaikan. Adda'a, tadiyah, masuk dalam kedamaian, keselamatan, atau kemurnian. Dakhala fi al-salm au al-silm au al-salam. Secara terminologi, Islam adalah ketundukan seorang hamba kepada wahyu ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, khususnya Nabi Muhammad SAW, guna dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum atau aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Konsep iman. Definisi iman. Secara etimologi, perkataan iman diambil dari kata kerja amanah yukminu, yang berarti percaya atau membenarkan. Sedangkan terminologi pengertian iman merupakan membenarkan dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Konsep ihsan kesempurnaan atau terbaik, adalah seseorang yang menyembah Allah seolah-olah ia melihatnya, dan jika ia tidak mampu membayangkan melihatnya, maka orang tersebut membayangkan bahwa sesungguhnya Allah melihat perbuatannya. Konsep insan kamil. Insan kamil berasal dari bahasa Arab, yaitu dari dua kata insan dan kamil. Secara harfiah, insan berarti manusia dan kamil berarti sempurna.
Dengan demikian, insan kamil berarti manusia yang sempurna. Menurut Jamil Salibah, kata insan menunjukkan pada sesuatu yang secara khusus digunakan untuk arti manusia dari segi sifatnya, bukan fisiknya. Dalam bahasa Arab, kata insan mengacu kepada sifat manusia yang terpuji, seperti kasih sayang, mulia, dan lainnya. Adapun kata kamil dapat pula berarti suatu keadaan yang sempurna dan digunakan untuk menunjukkan pada sempurnanya zat dan sifat. Dan hal itu terjadi melalui terkumpulnya sejumlah potensi dan kelengkapan seperti ilmu dan sekalian sifat baik dan lainnya. Alasan iman, Islam, dan insan kamil menjadi persyaratan dalam membentuk insan kamil. Kaum muslimin menetapkan adanya 3 unsur penting dalam agama Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan sebagai kesatuan yang utuh. Jika manusia sudah memahami arti iman dan juga beriman yang dengan benar, juga menjalani Islam dan rukunnya dengan istiqomah, maka akan lebih mudah bagi mereka untuk memahami makna ihsan. Manusia akan mencapai derajat ihsan dalam dirinya dan begitu menjadi insan kamil, bukanlah hal yang mustahil baginya. Baik, saya akan membacakan lagi ayat yaitu Quran Surah Al-An'am Juz 6 ayat 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Artinya, dan tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan dialah yang maha halus, maha mengetahui. Baik, materi selanjutnya sekaligus materi penutup, yaitu berjudul tentang konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Definisi paradigma. Secara etimologis, istilah paradigma berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata para yang artinya di sebelah ataupun di samping, dan kata diegma yang artinya teladan, ideal, model, ataupun arketip. Sedangkan secara terminologis, istilah paradigma diartikan sebagai sebuah pandangan ataupun cara pandang yang digunakan untuk menilai dunia dan alam sekitarnya, yang merupakan gambaran ataupun perspektif umum berupa cara-cara untuk menjabarkan berbagai macam permasalahan dunia nyata dan sangat kompleks. Alasan paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Bagi umat Islam, Al-Quran adalah sumber primer dari segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah terdapat dalam Al-Quran. Baik, saya akan membacakan lagi satu ayat, yaitu Quran Surah Al-Isra Juz 17 ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulun nafsa lati harama lahu illa bil haqq wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana manhura. Artinya, dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah membunuhnya, dan kecuali dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kekurangan.
karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.